Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertatap maya ya, saudaraku yang dicintai Allah. Eh, kita pagi ini membahas tema yang sangat kompleks sebenarnya ya, tentang AI, hoax dan khilafah ya. Mengapa kok ini menarik ya? Karena AI ini sedang benar-benar sedang naik daun. Tahun ini banyak sekali produk AI itu muncul ya. Akhir Sampai-sampai tahun lalu. poster poster ngaji subuh juga pakai AI Ustaz. Iya, sekarang mudah sekali pakai AI ya. Baik, saya akan share screen ya sebentar. Udah kelihatan? Udah ya? Sudah Ustaz. Ya, baik. Ya, bentar ini. Ya, oke. Ya, jadi artificial intelligence itu cabang ilmu yang berusaha membuat sistem yang dapat melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia, ya. Seperti pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan yang paling menarik adalah pembelajaran, ya. Dan ini dapat digunakan dengan menggunakan algoritma, statistik, dan teknologi komputasi yang canggih. Ya. Jadi ada tiga tipe dari AI ini, ya. Jadi yang sekarang sedang benar-benar banyak sekali yang muncul ya, itu adalah yang tersebut ANI ya, Artificial Narrow Intelligence ya, atau stage 1. Jadi mana mesin itu bisa belajar ya, dan ya kalau prototipnya atau yang model-model yang lain sudah lama sebenarnya ya, sudah ya kira-kira 10 tahunan ini ya. Tapi yang benar menarik itu baru sekarang ya, benar menarik. Ya, yang sudah selama 10 tahun itu mungkin yang Anda tahu mungkin ya Siri ya, di Microsoft itu ada Siri ya, kemudian ada Alexa, ada namanya nama-nama perempuan semua nih ya, Siri, Alexa. Kemudian ada yang masih eh, menjadi bahan dari para ilmuwan ya, itu namanya AGI ya, Artificial General Intelligence, atau yang disebut dengan Machine Intelligence. Jadi kalau sekarang ini baru machine learning, di mana mesin itu bisa kita ajari ya, bisa kita berikan satu algoritma untuk dia belajar. Makin lama mesinnya makin makin pintar ya. Google Translate yang ada sekarang ya untuk menerjemahkan itu jauh lebih baik daripada Google Translate 10 tahun yang lalu. Jauh, jauh sekali ya. Karena dia belajar terus ya. Nah, kemudian ada lagi yang paling tantangan yang paling berat itu yang ASI ya, Artificial Super Intelligence ya. Atau disebut dengan stage 3, Machine Consciousness, kesadaran mesin. Mesinnya bisa sadar gimana caranya ya. Nah, ini dunia ini ya. Saya tahun 87 itu di saat saya kuliah di Austria ya, apa sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Itu saya sudah belajar, sudah dapat pelajaran ini ya. Dapat pelajaran, dia ada buku itu judulnya kecerdasan artifisial ya. Waktu itu menggunakan kita codingnya itu ya, pakai bahasa Auto Lisp ya, pakai bahasa Lisp, bukan atas Lisp ya. Eh, Jadi bahasa komputer itu ada banyak sekali ya, bahasa coding itu. Jadi antara adalah bahasa itu bahasa yang memang untuk memproses bahasa ya. Nah, dalam industri 4.0 ya, itu AI itu pilar yang sangat penting ya. Ada juga yang lain big data ya, Internet of Things ya. Nah, jadi AI ini hanya dapat bekerja bila sistem telah dilatih dengan data yang cukup besar, ya, sangat besar ya. Data yang ada di belakang sistem-sistem AI itu ratusan terabyte ya. 1 tera itu 1000 giga ya. 1 tera 1000 giga. Biasanya kalau sekarang orang punya punya laptop itu paling enggak 250 giga ya. Nah, itu kemudian kalau 1000 giga itu 1 tera. Nah, sistem big data itu ribuan tera ya. Data itu dan tambah terus setiap hari nambah terus ya. Jika keberadaan data itu menjadi penting ya, maka big data ini paling praktis didapatkan dengan memasang sensor ya, sensor yang terhubung dengan internet ya. Kalau untuk pemetaan ya, untuk peta ya, kita pakai Google Map misalnya ya. Sensornya itu kita ada di kita sebenarnya ya. Yaitu ketika apa? Ketika kita menggunakan kita pasang location ya, kita hidupkan location di handphone kita ya, di smartphone kita. Terus kita pergi-pergi naik mobil atau jalan kaki. Itu sebenarnya kita secara tidak sadar itu mengirim data ke Google Map. Sehingga Google Map itu bisa mengidentifikasi mana saja tempat-tempat yang jalannya lancar dan mana yang tidak ya. Jadi kenapa kok Google Map bisa ngasih tahu ini hari sekarang jalan ini macet? Ya karena Google
menerima informasi dari banyak sekali orang yang sedang naik mobil. Loh, dari mana Google tahu dia kita naik mobil atau naik naik apa naik atau jalan kaki ya? Google mendeteksinya dari rata-rata kecepatan ya. Kalau kecepatannya seperti ini berarti orang itu jalan kaki. Dia mengindikasikan begitu ya. Tapi kalau kita naik mobil terus mobil kita jalannya pelan banget, dia kebingungan ya. Jadi kita bisa juga menipu Google ya, bisa ya. Oke, ya. Eh, dalam sehari-hari itu sudah banyak aplikasi AI yang sudah kita gunakan ya. Tadi sudah disinggung ya. Kita ada apa? Ada smartphone ya. Kemudian kita terhubung dengan internet ya. Itu kalau kita menggunakan Google Translate juga sudah AI di belakangnya ya. Kemudian kalau kita pergi ke kalau kita apa mencari sesuatu barang di ini di market apa online market ya itu juga dia menggunakan AI juga ya. Barang apa yang pernah kita pilih, dia selalu nawarin itu aja ya. Kalau biasanya belanja misalkan belanja apa ya buku gitu ya dan bukunya itu buku tertentu ya buku buku agama yang dia tawarkan ya buku agama aja banyak kan ya buku-buku yang lain nggak ditawarkan ya tapi sekali saja beli buku tentang masak gitu keluar buku masak juga gitu ya itu luar biasa ya itu jadi nah beberapa smartphone itu juga sudah menggunakan pengenalan wajah dan suara jadi nggak perlu pin nggak perlu apa nggak perlu sidik jari tapi pada wajah dan suara ya tahu nih pemiliknya yang mana gitu ya ya repot kalau suaranya agak 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 berubah karena sakit gigi ya misalkan ya sakit gigi terus eh, tambah lagi gigi harus berubah suaranya atau wajahnya juga berubah ya karena satu hal gitu ya ya ada juga chatbot ya chatbot itu melayani pelanggan dalam perbankan atau e-commerce ya jadi beberapa beberapa layanan ya itu menggunakan chatbot ya jadi kayak di kantor saya itu kalau ada seseorang punya keluhan dengan sistem komputernya ya, misalkan dia mau ngeprint nggak bisa begitu, itu ada chatbot yang ini. Jadi ada nomor telepon ya, namanya Brinita ya, kan nama cewek juga di Brinita. Jadi itu Brin IT Assistant ya, ya kan namanya di Brin, gitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi Brin IT Assistant, singkatannya Brinita. Nanti kita kirim kirim WA apa saja ke Brinita, dia akan jawab ya. Keluar menu gitu, otomatis tuh siang malam bisa dilakukan ya. Nah, baru kalau layanan itu perlu intervensi manusia, baru nanti akan muncul customer service yang akan nanyain apa detailnya ya. Tapi kalau tidak perlu itu ya mesin aja yang jawab sampai selesai itu mesin ya seperti itu. Nah, ini sekarang yang apa eh, lagi naik daun ya itu satu sistem chatbot namanya ChatGPT ya ChatGPT. Jadi sebenarnya dia itu satu model bahasa ya eh, linguistic processor ya atau language processor tipe alat pemroses bahasa yang ya dulu juga pernah ada saya tadi saya bilang tahun 88 89 itu saya sendiri pernah mengcoding ya mengcoding satu software kecil gitu untuk memproses bahasa jadi waktu itu lucu juga jadi kita main-main dengan saya bayangkan satu kita kayak ngobrol dengan satu mesin gitu yang ngobrolnya ngobrol dengan teks ya dengan teks tentang binatang ya. Eh, dan mesin itu masih nol, masih nggak ngerti. Cuma ngerti satu binatang, yaitu gajah ya. Gajah itu punya ciri-ciri kan, punya belalai, punya 4 kaki, makanannya rumput ya, dan tidak bisa melompat ya. Eh, itu gajah. Ya. Dia belum tahu gajah itu ada yang lain kemampuannya. Dia sangat besar, sangat berat ya. Suaranya teret gitu kan, dan dia tidak bisa mengaum. Ya. Terus kita main tebak hewan dengan dia. Tentu saja karena dia cuma tahu satu binatang, dia akan bilang itu pasti gajah gitu kan. Kita bilang enggak, lah apa dong? Saya tahunya cuma gajah kan. Nah, kita bilang ini harimau ya. Harimau itu badannya besar enggak? Makan enggak ya. Makan rumput enggak? Oh enggak dia makan daging ya. Terus apalagi? Dia bisa melompat? Oh bisa. Harimau bisa melompat, bisa berlari ya dan seterusnya. Nah, oke dia belajar. Terus berikutnya
tebak Iwan lagi. Dia langsung nebak, ini pasti harimau kan. Oh enggak, kalau enggak pasti gajah. Oh enggak, kita bayangkan apa ayam ya. Nanti dia kan bandingin ayam dengan harimau dengan gajah gitu kan. Apakah ayam itu besar ya? Apakah ayam itu mengaum ya? Ya lucu kadang-kadang lucu. Tapi ya itulah ya. Nah ini dilakukan sebanyak mungkin kan. Sehingga dia kalau hewan dia akan apa? Ya jumlah hewan terbatas ya. Kita bisa mengajari banyak meskipun terbatas tapi ya banyak sekali ribuan hewan ya. Lama-lama dia akan membuat sebuah pola ya sehingga dia kemudian ketika kita nggak kasih tahu binatang ya ciri-cirinya saja dia akan langsung mikir oh ini pasti ini apa gitu ya. Jadi dan dia bisa mengembangkan cara bertanyanya gitu. Nah ini kalau yang dulu saya buat itu bahasa ya. Ini berkembang lebih jauh kan sehingga percakapan itu juga lebih luar biasa ya. Dan jawabannya Kak semakin lama akan semakin manusiawi karena kita bertanya hal yang sama itu jawabannya bisa berbeda ya tergantung konteksnya ya. Nah, jadi sekarang ini semakin banyak software AI seperti ini ya. Eh, ada juga yang namanya Quillbot ya. Quillbot itu dia untuk parafrase tulisan ya. Tulisan itu kalau satu ide yang sama bunyinya sama persis ya kita ambil dari orang lain itu orang itu kalau nggak terima dia akan bilang wah ini plagiat. Padahal kadang-kadang hal itu tidak murni juga pikiran dia kan. Mungkin dia juga hasil mengutip dari tulisan siapa lagi tapi sudah lama kan ya. Nah, ini kalau pakai Quillbot itu jadi nggak sama, di paraphrasing ya, dirubah sedikit gitu kan. Kemudian ada juga Synthesia. Synthesia itu menghasilkan video dari teks ya. Nah, ini dengan 3 asisten ini ya, ada ChatGPT, Quillbot dan Synthesia ini aja sudah kita punya 3 staff ibaratnya. Apalagi tambah ada DALL-E ya, DALL-E, ada DID ya. Ini contohnya ya, ini pakai Synthesia ya. Jadi ini satu video lengkap ya, video lengkap. Jadi bisa untuk ini, bisa untuk apa siaran ngaji subuh juga nih ya. Ya kita masukin. Sepertinya Kang Supri sudah pernah bikin ini ya, seperti itu. Tapi wajahnya memang sama AI-nya dibuat tidak persis Kang Supri ya, biar beda ya. tapi ya anu sih bisa dibuat mirip juga sebenarnya ya. Jadi ini ada satu asisten ya dibuat oleh AI. Jadi orang ini nggak ada nih siapa di gambar ini orang manusia ini nggak ada. Dia AI ya, dia dibuat oleh AI ya. Nah, dia memperkenalkan diri, hai saya Kyle ya namanya Kyle ini ya. Dan saya adalah AI avatar. Terus dia cerita. Jadi kalau selama ini kita bikin video lengkap ya, kita mau jadi YouTuber itu ya memang kita rekaman segala macam. Nah, sekarang itu nggak perlu. Kita yang penting nulis teksnya bagus ya, itu nanti dibahasakan oleh AI ya. Bahkan ya, saya kemarin membuat satu cover ya, satu cover untuk satu buku ya. Biasanya dulu kalau bikin cover kayak gini ini harus mencari orang yang pandai ini ya, ilustrator ya, pandai menggunakan Photoshop dan juga seorang seniman ya. Nah ini ternyata saya cukup pakai AI, pakai DALL-E kalau nggak salah ya, pakai DALL-E. Ini yang penting saya bikin perintahnya benar ya, pakai perintahnya namanya prompt ya. Saya menulis prompt Isra Mi'raj as multidimension traveling using quantum entanglement. Keluar gambar kayak gini. Ada 4 sih gambar keluar ya, tapi ini yang paling bagus sih menurut saya paling bagus ini ya. Nah itu. Jadi itu semua nggak sampai semenit nih keluar ya. Dan itu kalau diulangi ya gambarnya lain lagi ya, bisa berbeda lagi nggak sama gambarnya ya. Nah, jadi nggak ada yang plagiat ya. Jadi luar biasa. Waduh kalau seperti ini gimana nih ya? Ini jadi kalau saya punya staff-staff seperti ini ya, ini yang versi gratisnya itu mungkin hanya bisa dipakai untuk menciptakan video atau gambar itu berapa puluh kali ya. Kalau yang versi resminya ya, versi profesional ya mungkin bayar ya. Tapi ya nggak mahal juga ya. Sebulan tuh pokoknya ya sekitar 105 sampai 150.000 lah ya. Versi kalau yang ChatGPT ini kalau yang versi plusnya itu $20 kalau nggak salah ya, 300.000 lah ya. Jadi kalau kita punya ini staff-staff seperti ini ya sebulan bisa mungkin sekitar 500 ya sampai 700 ribuan kira-kira ya. Murah sekali bagi satu kantor yang harus membuat produk yang banyak kan. Bikin cover sering penerbit ya, penerbit sebulan bisa bikin 20 buku, covernya kan 20. Nah itu kalau bayar
anu satu orang UMR-nya bisa 4 juta, 5 juta ya kalau di Jabodetabek gitu. Jadi pakai ini wah murah banget ini ya. Nah, terus gimana dong ya yang lainnya gitu kan? Oke, nanti soal lain itu. Jadi ini memang pasti merisaukan banyak orang ya. Kayak seperti sekarang dengan adanya Google Translate ya, yang semakin baik, cepat dan gratis lagi menerjemahkan naskah, itu banyak penerjemah itu khawatir kehilangan jobnya ya. Meskipun sekarang juga banyak penerjemah yang pakai Google Translate juga ya. Artinya dia eh, pertama pakai Google Translate terus baru dia rapiin gitu kan. Dia baca lagi terus dia rapiin. Bahasa apapun ya, bahasa Arab, bahasa, eh, ya ini yang jadi masalah juga banyak mahasiswa yang ketika dia belajar bahasa ya online tapi di sana dia pakai translate pakai Google Translate ya jadi lucu ya itu kalau gurunya sudah mumpuni tak tahu ini Google Translate nih orang saya belum ngajarin kalau sudah ini ya. Nah, tapi untuk banyak hal sangat menolong memang ya. Ya, jadi tadi ya untuk ChatGPT ini sekarang pekerjaan yang sifatnya kreatif itu ya mereka ikutan gamang ya. Ini contoh nih ya, saya membuat sebuah puisi ya. Puisinya perintahnya ini saya bilang begini, bikinkan puisi untuk membangkitkan semangat pada pejuang syariah. Bikin dia puisi. Jadi puisi ini saya nggak edit satu huruf pun ini ya. Dia bikin puisi seperti ini ya, saya bacakan puisinya. Di tengah gelombang arus yang keras, pejuang syariah tetap tegar, membela kebenaran tanpa lelah, menegakkan hukum Allah tak pernah berhenti. Di saat kesulitan menghadang, mereka tetap yakin tak pernah gentar. Karena mereka tahu Allah selalu di sisi, menjadi penolong setiap saat. Jangan pernah kau meragukan kekuatan dari para pejuang syariah. Mereka siap berjuang demi kebenaran untuk kemuliaan agama dan negara. Ini luar biasa ya. Meskipun ini belum puisi yang sangat kuat ya, tapi anyway ini sudah bagus sekali nih ya. Ini kalau anak-anak sekolah dikasih tugas sama gurunya ya PR gitu di rumah diselesaikan dengan ChatGPT gimana ini? Wah, anak nomor 10 terus nanti kalau ini bikin bikin cerpen juga bisa, bikin naskah khotbah aja bisa ya. Saya pernah iseng-iseng ya coba nih meskipun kalau naskah khotbah tetap harus kita tambahin apa preambulnya ya, mukadimahnya tetap ada ya. Itu dia nggak bikin. Tapi isi dari khotbahnya itu lumayan nggak jelek lah, cukup bagus juga ya bikin cerpen ya. Saya dulu waktu anak saya masih kecil-kecil itu, anak saya suka kalau mau tidur ya, minta diceritain. Waktu itu eh, lucu juga dia, pokoknya mintanya ceritanya itu isinya 5 anak dan anak itu namanya harus berakhiran dengan A, I, U, E, O ya. Saya namanya ini Manda, ini Mindi, ini Mundu, ini Mende dan ini Mundu. Itu saya ya. Terus yang paling kecil namanya si Mundu paling kecil ya. Mundu ini nakal sekali, bandel lah pokoknya lah ya. Dia suka gangguin kakaknya. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti dia sakit lah ya, sakit terus dia insaf gitu. Nah, itu saya kasih perintah aja di ChatGPT ini bikinkan sebuah dongeng anak-anak untuk mengantar bubuk yang tokohnya ada 5 anak ya. Manda, Mindi, Mundu, Mende, Mundu gitu ya. Si Mundu ini bandel suka gangguin kakak-kakaknya ya dan ujungnya dia insaf setelah sakit dan dijenguk teman-teman. Dah pendek sekali. Itu dia bikin cerpen dan kita bisa bisa suruh bikin cerpen 500 kata gitu. Bisa bikin. Ya, luar biasa gitu kan. Ya. Nah, selesai sekalian. Jadi tadi banyak orang yang kemudian cemas ya. Ini gimana ini kalau seperti ini ya. Kita bisa apa ke depan ini kan? Sekarang aja nyari job susah, apalagi nanti digantikan oleh AI. Apalagi nanti ada AI yang sifatnya pekerjaan yang fisik ya. Jadi apa sopir misalkan ya. Ojol ya, perusahaan kayak Gojek atau Grab itu pakai AI juga dia untuk mengenali daerah yang mulai daerah yang perlu driver ya, rutenya, ya itu pakai AI ya. Tapi ya dan itu membuka lapangan kerja ya. Gojek itu konon membuka lapangan kerja 10 juta orang ya. Ya. Yang paling banyak tuh mitranya kan yang driver-driver ojolnya itu. Tapi nanti suatu hari nanti seluruh motor bike itu tidak perlu driver. Nah, coba gimana nanti nasibnya ini? Kalau sekarang ada ahwat yang keberatan untuk naik
naik ojek online ya, karena drivernya bukan perempuan ya, dan sangat sulit mencari driver yang perempuan. Ada sih satu dua ojol itu yang bisa kita milih drivernya minta yang perempuan, tapi kan driver perempuan juga nggak banyak ya. Tapi nanti kalau sudah ada motorbike dengan AI yang tidak perlu driver, itu jalan sendiri itu bisa itu nanti pakai itu ya. Jadi meskipun si perempuan ini, si Ahmad ini nggak bisa naik motor, dia bisa naik ojol tanpa harus bisa naik motor ya. Itu jalan sendiri itu. Ya. Nah, itu gimana nanti kan ya? Nah, ini makanya untungnya ya ada sifat 4C ini yang eh, menurut hemat saya tidak mungkin diotomatisasi, tidak mungkin nanti menjadi kemampuan AI ya. Ini 4C ini untuk manusia ya. Yaitu apa? Itu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. 4C ini ya. Jadi hari ini ya dan ke depan saya kira itu seluruh mesin AI tidak ada yang bisa diajari 4C ini ya. Kenapa? Karena mereka belajar berdasarkan algoritma dan data. Mereka mengasumsikan data itu benar ketika orang tidak memberikan downvote ya. Downvote itu dislike ya. Kalau orang pakai ya berarti dia nggak protes ya berarti benar. Jadi AI itu hanya mesin, dia nggak kritis ya. Dan meski ChatGPT tadi saya tunjukkan ada yang melukis, ada yang bikin puisi, kayaknya kreatif ya, tapi karyanya itu belum tentu memiliki makna, rasa, atau memberikan solusi pada persoalan baru ya. Belum tentu ya, persoalan baru. Kalau dia bisa berarti bukan persoalan baru, itu persoalan lama ya, sudah ada yang diselesaikan ya, terus dia hanya meniru saja gitu. Nah, kemudian mereka itu juga komunikatif ya. Jadi kalau ada pasien yang menderita gangguan jiwa ya, itu bisa konsultasi dengan AI itu ya. Dia curhat tuh bisa, dia bisa menerima ya. Jadi nggak harus nyari mamah dedeh. Jadi ada mamah dedeh AI gitu. Ya. Tapi kalau untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan setiap audiens ya, cocok untuk setiap orang itu masih jauh. Saya kira pekerjaan kayak psikolog atau ustadz curhat ya itu masih diperlukan sampai jangka yang lama ya. Dan yang terakhir adalah mereka hanya terbatas bisa berkolaborasi dengan manusia atau mesin lainnya ya. Masih banyak pekerjaan manusia yang tidak dapat diwakilkan ke mesin, terutama yang perlu kemampuan menata emosi ya. Gimana supaya nggak marah-marah, supaya ini menata emosi. Kemudian juga mempererat jalinan sosial ya. Merawat orang tua ya, menengok orang tua, mendidik anak ya, itu sesuatu yang kayaknya ke depan juga masih lama itu orang bisa merumuskan AI ya. Apalagi meneguh energi spiritual, wah itu luar biasa. Itu gimana ya? Nah ini kenapa ya? Karena di dalam AI itu hanya ada matematika ya, ada sesuatu yang terukur ya sebenarnya. Itu kan matematika bahasa ya. Jadi kalau kita belajar AI itu antara matematika dan bahasa itu menyatu ya. Namanya ilmu simbologi ya. Kalau di pelajaran sekolah kan bahasa sendiri, matematika sendiri ya. Dan kayaknya dua hal kecerdasan yang berbeda ya. Satu linguistik, satu logical matematika ya. Tapi kalau kita bicara AI menyatu ini bahasa dengan matematika. Bahkan nanti dengan spasial pun menyatu ya. Itu menjadi namanya simbologi ya. Ya, jadi saya kira dalam masalah spiritual itu ya nanti meskipun ada robot yang sangat cerdas ya dan dia hafal Quran ya. Dan robotnya ini nggak pernah batal wudhunya. Orang dia nggak kentut ya, bukan manusia dia. Nah ini bisa nggak kita minta dia ngisi khutbah ya? Khutbah Jumatnya pakai robot. imam sholat Jumatnya pakai robot, bisa nggak? Ya. Oh bahasanya fasih banget ya. Nggak bisa ya, nggak sah ya. Karena harus manusia ya. Bahkan adzan aja harus manusia. Adzan itu sekarang sudah ada mesin adzan ya. Bahkan ada beberapa jam ini ya, jam sholat ya, jam dengan jadwal sholat itu yang sudah sekaligus ada adzannya. Begitu masuk waktu dia adzan. Itu pun nggak sah. Tetap harus manusia yang adzan itu. Ya. Nah itulah yang namanya pintar ya. Jadi ke depan itu seorang pemimpin tidak harus yang terpintar. Ya. Karena mesin AI itu bisa jadi jauh lebih pintar. Ya. Yang ada itu pemimpin harus bijak. Dan karena AI itu tidak punya hati, dia tidak bisa bijak. Ya. Tidak bisa bijak dia. Ada pertanyaan yang sangat filosofis. Mungkinkah dibuat algoritma bijak? Tahu nggak? Agar bijak, maka pertimbangan material
etikal, sosial, dan spiritual mesti berimbang. Ya. Ini kalau bahasa Arabnya kimah madiyah, kimah akhlakiyah, ya. Kalau kimah hulukiyah, kimah insaniyah, dan kimah ruhiyah itu mesti seimbang. Persoalannya, ini unit ukurnya nggak sama. Ya. Ada masalah etikal nih, kesetiaan ya, atau senyuman ya. Itu dihargai berapa? Secara matematis skornya berapa? Kan susah. Kalau AI yang untuk menghitung ini ya, ada AI yang sebagai asisten untuk main saham ya. Meskipun itu haram, tapi saya cerita ilmu aja nih. Itu bisa dilatih ya. Jadi AI yang di training untuk main saham. Itu main saham itu ukuran-ukurannya itu jelas matematis itu. Maka itu bisa digunakan ya. Atau AI untuk menghitung rute yang bebas macet ya. Itu bisa dilatih ya. Tapi gimana itu kalau digabung dengan tadi dengan kesetiaan ya. Setia itu gimana? Sama dengan berapa menit penghematan ini ya, penghematan karena kita ikut suatu rute ya. Kalau Google Map itu kan membandingkannya dengan menit perjalanan kan. Di jalan seperti ini kamu kalau lewat jalur ini 10 menit. Kalau lewat jalur yang itu 15 menit, 5 menit. Nah, 5 menit itu dibandingkan dengan sebuah senyuman itu gimana? Susah bandingnya ya kan. Jadi akan gagal di situ. Itu nggak matematis ya. Maka ini Elon Musk ya mengatakan ya, with artificial intelligence we are summoning the demon ya. Dengan AI ini kita mengundang setan. Karena terus nggak pakai hati, ya. Nggak bijak gitu ya. Demikian apalagi yang sifatnya spiritual itu ya. Nah, di penghujung ini saya akan flashback sedikit ya tentang sejarah AI ini ya. Jadi ini ilmu baru abad 20 ya. Sebelum abad 20 ini ya mungkin ada perintis-perintisnya ya. Tapi beneran mewujud itu abad 20 ya. Jadi dulu yang saya tahu itu yang awal sekali ada adalah software yang bisa diajak main catur. Beneran ya. Tahun 80-an itu sudah ada ya software catur dan kita bisa melawan dia dan itu tidak mudah juga untuk mengalahkan itu ya. Saya itu levelnya baru level berapa ya? Itu ada 15 level catur, itu saya level 10, level 11 tuh ya. Kita belum pernah bisa naik lagi. Berat. Ya, ini seperti ini ya catur ini dulu mesin dijual, sekarang banyak yang gratis kayak gini ya. Nah, tapi ilmu seperti ini ya abad 20 ini bisa dibangun karena jauh sebelumnya ada banyak matematikawan yang bekerja keras kan. Mereka dibantu para psikolog ya ahli jiwa bahkan filosof ya untuk merumuskan apa itu kecerdasan ya. Nah, baru kemudian setelah ditemukan listrik, kemudian semikonduktor, lalu komputer digital, AI menjadi semakin mapan ya. Nah, termasuk yang paling awal berjasa untuk AI ini adalah ilmuwan muslim lebih dari 1000 tahun sebelumnya ya. Mungkin nama yang paling dikenal adalah Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi ini hidup tahun 780 sampai 850 Masehi ya. Dia matematikawan yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini kitab yang paling terkenal ya. Tapi sekaligus kitab Ad-Jami wa Tafriq Al-Hisab Al-Hindi ya. Kitab tentang penggabungan dan pengurangan dengan menggunakan angka India ya. Ya, jadi di kitab yang kedua ini sebenarnya kitab yang sampel yang nggak terlalu berat sebenarnya ya. Bisa paling berapa puluh halaman, nggak sampai 100 halaman lah. Dan itu mengajarkan langkah-langkah berhitung dengan angka desimal yang memang baru didatangkan dari India. Jadi angka Arab itu dulunya angka India sebenarnya. Aslinya itu angka India ya. Angka Arab itu nggak ada nol, aslinya itu nggak ada nol. Nolnya itu dari India ya. Angka desimal. Nah, jadi ketika langkah-langkah ini dirumuskan bagaimana membagi, bagaimana mengalihkan ya, menarik akar kuadrat misalkan begitu, itu langkah-langkah ini yang kemudian oleh orang Eropa disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu dari Al-Khwarizmi, ini buku jadi mereka tadinya lupa bahwa itu Al-Khwarizmi itu nama pengarangnya, kan itu kan diterjemahkan ke bahasa Latin ya, dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, ada yang mereka mengira itu judul bukunya, algoritma itu. Ya. Kemudian 20 tahun kemudian ya ini kan dia tahun 80 lahirnya ya. 20 tahun kemudian ada Al-Kindi ya. Nah Al-Kindi ini dia matematikawan juga ya, tapi banyak juga memiliki karya dalam bidang filsafat ya. Nah Ibnu An-Nadim itu hidup lebih dari 100 tahun setelahnya, itu membuat ensiklopedi tentang kitab yang ada di zaman dia hidup ya.
Nah, dia itu memuji Al-Kindi dan karyanya itu dengan menyatakan ya, ini pria terbaik masanya, unik pengetahuannya tentang semua ilmu kuno ya. Karena Al-Kindi ini menerjemahkan buku-buku Yunani kuno ya, filsafat-filsafat Yunani kuno. Sehingga dia disebut dengan filsuf Arab. Buku-bukunya berurusan dengan ilmu-ilmu yang berbeda seperti logika, geometri, aritmatika, astronomi dan sebagainya ya. Jadi kontribusi utama Al-Kindi ini penyelarasan filsafat dengan akidah Islam ya. Dan dia dalam masalah kecerdasan ya, dia berjasa menanyakan hal yang mendasar tentang apa itu kecerdasan. Ini kalau dalam bahasa filsafat namanya ontologi ya. Jadi kita bicara kecerdasan banyak sekali sekarang kecerdasan artifisial. Sebenarnya kecerdasan itu sendiri itu apa? Ini ternyata para filosof itu tidak sepakat dalam banyak hal ya. Kalau Al-Kindi mengatakan ketika tubuh manusia itu mati, ruh dan kecerdasannya akan pergi menuju Sang Pencipta. Dia tidak, kalau filsafat Yunani kan tidak ada Sang Pencipta, tapi kalau Islam jelas ya, akidah ini akidah yang dimiliki oleh Al-Kindi. Nah, dalam Al-Quran ya ada banyak sekali ya istilah yang menggambarkan kecerdasan ya, banyak sekali. Bahkan kecerdasan itu ada 14 macam ya. Kalau di teori barat hanya 7 nih. Ini mungkin lain kali kita ngomongin kecerdasan yang enggak artifisial ya, kecerdasan manusia. Ada 14 banyak sekali ya. Ini sebagai contoh ya, di dalam surat Al-Baqarah nih, Allah berfirman, atamurun nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun ya. Taqilun ya. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir ya. Jadi ini kalau orang ya menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan ya. Jadi bil birri ya, menyuruh orang kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu dia nggak cerdas. Ini cerdas menurut Quran, cerdas pribadi namanya ya. Cerdas pribadi. Kemudian di ayat yang lain ya, di surat Al-Maidah Allah mengatakan wa idza nataitum ila sholati takhadhuha huzwa wala ibang dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Kalau di atas itu taqilun, ini yaqilun ya. Dan bila menyeru mereka untuk mengerjakan sholat ya, mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Jadi orang yang mengejek sesuatu kebaikan ya, mengejek pengajian misalnya, itu tidak cerdas. Mengejek ya. Kemudian ada hadis nih kan dari Shaddad bin Aus, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini contoh nih ya, betapa kecerdasan seperti ini itu nggak bisa di AI kan ini, nggak bisa. Ya mungkin nanti ya nggak apa-apa kalau mau dilatih nggak apa-apa. Gimana caranya AI ini nanti dilatih untuk mengidentifikasi ya, bisa grabbing berita di internet kan, ada ucapan-ucapan pejabat, itu sudah bisa menyimpulkan ini pejabat nggak cerdas. Ya, wah, luar biasa nih kalau ada yang mau riset masalah itu ya. Nah, saya kemudian larinya ke hoax. Tadi kan judulnya AI, hoax dan khilafah ya. Apakah AI dapat mengenali hoax ya? Nah, ini saya coba nih ya, ini lucu nih ya. Ya, ini definisi dulu nih. Saya bertanya kepada ChatGPT, apakah AI dapat mengenali hoax? Promnya ini benar ya. Terus dia menjawab seperti ini, ya, AI dapat digunakan untuk mengenali hoax atau informasi palsu. Ya, teknologi AI dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data dengan cara yang lebih cepat dan efisien daripada manusia. Beberapa metode yang dapat digunakan oleh AI untuk mengenali hoax adalah satu ya, analisis sentimen ya. AI dapat menganalisis sentimen atau perasaan yang terkandung dalam sebuah teks atau pesan. Misalnya AI dapat mengidentifikasi kalimat yang mengandung emosi yang berlebihan atau ekspresi yang terlalu dramatis yang bisa menjadi tanda adanya hoax. Ya, misalkan wah, Surabaya gempar, wah, itu ada kemungkinan hoax di situ ya. Kemudian analisis kebenaran. AI dapat digunakan untuk membandingkan sebuah informasi dengan data atau fakta yang terpercaya. Jika informasi tersebut tidak cocok dengan fakta atau data yang valid, maka AI dapat mengenali informasi tersebut sebagai hoax. Ya misalkan
Misalkan begini, ada 8 juta warga Cina yang masuk ke Indonesia dalam bulan Januari. Itu pasti hoax itu. Ya, karena ada data yang valid tentang jumlah pesawat yang datang, ya kan bisa dihitung kan jumlah pesawatnya aja berapa, masa 8 juta manusia datang, itu hoax nih, ya. Kemudian ini analisis jaringan, AI dapat mengidentifikasi pola atau jaringan dari sumber informasi yang sama, ya. Jika suatu informasi berasal dari sumber yang sama dan tersebar di banyak media sosial atau platform lain, maka AI dapat mengenali informasi tersebut sebagai hoax atau disebarkan oleh sebuah jaringan, ya. Jadi kalau sebuah jaringan sudah dikenali sebagai sumber hoax, terus di crosskan, ya, disilangkan dengan informasi tadi yang sentimen dan sebagainya, maka ini hoax ini, ya, seperti itu. Namun demikian, ini kalau ChatGPT dia humble dia. Tetap diperlukan peran manusia untuk memverifikasi informasi dan memastikan kebenaran informasi tersebut. AI dapat membantu mempermudah proses verifikasi. Jadi AI itu membantu manusia, ya, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan manusia untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Ya. Nah, ini contoh nih. Saya nanya ke ChatGPT ini, siapakah Profesor Dr. Fahmi Ahmad? Ya, dia ternyata jawabannya yakin aja, tapi salah. Ini kan hoax. Ya. Salah ini kan. Saya dibilang ini guru besar Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB. Terus saya nggak pernah ngajar di situ, ya. Ya. Kemudian dikatakan ini pengembang sistem informasi pada Badan Pusat Statistik. Ya, nah, kan saya nggak pernah juga di situ. Ya. Jadi contoh ini hoax, ya. Nah, ini repotnya di masyarakat kita ini kan kecepatan ngomong AI ini. Ya. AI-nya jalan di luar negeri sudah sangat banyak produsen AI, ya. Jadi aplikasi AI itu banyak sekali. Dan mungkin sekarang 100 biji ada tuh kali, ya, dengan berbagai ini, ya. Ada yang bikin video, ada bikin gambar, bikin dongeng, bikin macam-macam, ya. Nah, kita kecepatan nih ngomong AI ini. Kita ini masih gampang percaya hoax, ya. Nah, nanti kalau kita ngomong AI, kalau isi AI-nya hoax semua gimana ini? Nanti repot ini kan, ya. Ini kan. Jadinya AI bukan artificial intelligence, tapi artificial idiotism nanti kan. Waduh, gawat ini. Ini nanya tentang saya banyak yang keliru jawabannya, ya. Hoax sendiri macam-macam kan. Ya, ini jawaban dari AI juga. Ada hoax politik, ya. Ini banyak ini kan yang hoax tentang, ya, kalau biasanya orang yang nggak suka dengan penguasa itu cenderung mudah percaya dengan hoax politik, ya. Padahal ya benar adalah kebencian kita pada suatu kaum tidak boleh memalingkan kita dari kebenaran. Itu Quran, ya. Janganlah kebencian pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil pada mereka. Tetap adil, kita harus adil. Jadi kalau ada orang bilang misalkan, oh ya tadi ini pemerintah Indonesia ini membiarkan 8 juta orang Cina masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2020, itu kan hoax, ya. Jadi meskipun itu kayaknya, tapi itu hoax, jangan diteruskan lah, ya. Juga hoax kesehatan, ya, tentang obat-obatan yang pengobatan alternatif yang tidak terbukti keefektifannya itu banyak sekali, ya. Kita pernah bahas juga. Hoax sosial, ya. Ya ada pengungsi, ada ini, ya, sensitif lah, ya. Hoax bencana ini nanti kita bahas sedikit, ya. Informasi palsu tentang bencana alam, ya. Kemudian hoax teknologi, ya. Ini nanti kita bahas juga, ya. Kemudian hoax agama juga kita bahas, ya. Klaim palsu tentang kitab suci atau tentang tokoh-tokoh agama yang disahkan. Ini hoax yang paling sering ini, 6 macam ini, ya. Nah, ini contoh hoax bencana, ya. Kemarin waktu bencana di mana? Di Turki itu ada hoax tentang ini prediksi, ya. Ada ini Pak, ada sosok bernama Frank Hogerbits, ya, orang Belanda ini. Ini beneran, ya. Saya cek di Twitternya beneran tanggal 3 ini tanggal 3 Februari dia menulis ini, ya. Di 3 Februari itu 3 hari sebelum gempa Turki. Dia bilang sooner or later there will be magnitude 7.5 earthquake in this region, South Central Turkey, ya. Ya kan? Nah, tanggal 6-nya beneran gempa. Wah, langsung heboh. Waduh, ternyata gempa bisa diprediksi dan sayangnya pemerintah Turki, jadi kalau mau memukul pemerintah Turki begitu, nggak peduli sama ini, ya. Nah, masalahnya adalah apa yang dilakukan LSGOS sebenarnya tidak cuma ini, dia prediksinya banyak banget dan yang benar kurang dari 1%, ya.
Jadi memang prediksi apa secara umum pengaruh gravitasi planetnya kan dari si Frank Hooger-Betz ini katanya dia memantau geometri antar planet ya, dan pengaruh gravitasi planet itu jauh lebih kecil daripada bulan, ya. Jauh lebih kecil ya, jauh sekali kan itu kan ya. Jadi biarpun planet Jupiter itu besar sekali ya, tapi jaraknya jauh sekali sehingga pengaruh Jupiter di bumi ini tidak ada 1/100-nya bulan ya. Bulan itu meskipun kecil tapi dekat sekali dia dibandingkan dengan planet Jupiter ya. Jadi gempa-gempa besar itu banyak terjadinya itu seputar bulan baru atau bulan purnama ya. Itu ya. Jadi kalau pas kemarin itu pas bulan purnama ya, dekat bulan purnama itu tanggal 6 Februari itu ya. Kan bulan barunya kan kemarin ya, tanggal 1 Syakban itu ya, tanggal 20 ya 20 atau 21 Februari itu kan ya. Jadi itu 15 hari sebelumnya memang banyak kan bulan baru atau bulan purnama ya. Tetapi gempanya di tempat mana dan waktu kapan itu kebetulan ya. Himpunan gempa yang diramalkan hanya beririsan sangat kecil dengan himpunan gempa yang terjadi ya. Jadi memang ada prekursor. Jadi istilahnya kalau di ilmu geofisika itu namanya prekursor gempa ya. Itu bisa perilaku hewan, emisi gas radon ya, anomali elektromagnetik, gangguan di ionosfer, itu namanya prekursor gempa ya. Jadi di bidang saya juga ada ilmuwan yang mempelajari itu ya. Tapi koinsidennya ya, jadi ini himpunan prediksi gempa ya berdasarkan prekursor ya. Kemudian ini yang kedua himpunan realitas gempa yang terjadi. Dan itu riset cuma segini nih, kecil sekali irisannya ya. Jadi banyak sekali realitas gempa yang tidak terprediksi dan banyak sekali prediksi gempa yang tidak terjadi. Jadi kalau masih seperti ini ya kita susah lah memastikan, itu susah ya. Beda dengan prediksi peristiwa gerhana ya. Prediksi gerhana dan realitasnya itu 100%. Itu KOTI itu 100% gempa. Gerhana itu pasti terjadi 100% ya. Tidak pernah meleset sejak ratusan tahun, nggak pernah meleset lagi. Tapi kalau gempa ini yang benar 1% ya susah. Meteorologi ya itu mungkin 70-80%. Jadi masih golah batu zon ya, belum pasti ya meteorologi. Nah, kemudian konspirasi juga ada hoax konspirasi ya, bahwa gempa Turki ini akibat HARP ya, mesin perang misterius milik Amerika yang ada di Alaska ya. Nah, karena mesin HARP itu bisa mengacaukan cuaca, bahkan menghipnotis orang dalam area yang luas ya. Itu hoax ya. Jadi HARP ini High Frequency Active Auroral Research Program ini mempelajari bagaimana ionosfer bumi itu mempengaruhi gelombang radio dan bisa dimanfaatkan untuk komunikasi dan navigasi ya. Jadi Amerika tuh belajar ya gimana caranya memenangkan perang udara dengan memanfaatkan keunggulan dalam prediksi cuaca. Jadi baratnya kayak gini ya, hujan lebat mereka bisa berani berangkat. Kalau orang normal nggak berani nih ya, pilot normal hujan lebat petir gitu nggak berani itu ya, bahaya sekali ya, melewati awan cumulonimbus. Tapi kalau orang punya prediksi cuaca yang akurat, dia tahu mana yang nggak kena itu ya, tahu itu. Nah, itu kalau pas dipakai perang wah menang, terdatang ya. Musuhnya nggak lihat kan, karena derum pesawatnya kalah sama derum hujannya. Tapi hujannya bukan diakibatkan mesin HARP tadi ya. Jadi mesin HARP itu bukan untuk merekayasa cuaca, apalagi gempa, dan nggak bisa lah ya. Itu kalau benar ada presiden Amerika yang petahana ya Kak Donald Trump itu selalu menang pilpres itu nanti ya, dihipnotis saja masalah Amerika sendiri. Tapi kan nggak terjadi. Atau krisis Ukraina nggak terjadi, nanti Amerika mengganggu Rusia pakai HARP aja. Tapi kan nggak terjadi juga itu seperti itu ya. Kemudian juga hoax dosa ya, muncul cerita bahwa daerah itu itu satu penyebab bencana itu kan ya. Seperti dulu azab azab umat yang mendustakan para nabi. Wah ini makin terpukul nih korban nih kan. Banyak saudara-saudara saya di Cianjur ya, bahkan ada seorang guru tahfiz di Cianjur itu yang kena gempa ini kan, korban dia ya, meninggal, santrinya juga ada yang meninggal. Apakah mereka tuh banyak dosa ya? Wah repot juga ya. Sebenarnya kan
banyak yang korban bencana itu hanya orang-orang miskin yang tidak tahu dan tidak mampu bayar konstruksi dengan kualitas yang baik dan tahan gempa ya. Jadi kalau ada dosa itu dosa penguasa yang belum menjalankan tugas memastikan bangunan di daerahnya tahan gempa. Kan begitu sebenarnya kan ya. Nah, jadi buru-buru menghubungkan bencana dengan dosa-dosa itu dapat membuat empati kepada korban itu menurun. Saya nggak bantuin gitu kan. Ya memang dulu ketika Madinah diguncang gempa dan lalu Khalifah Umar itu mengentongkan tongkatnya ke bumi dan berkata, wahai bumi, adakah aku berlaku tidak adil ya? Kemudian dia berkata kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, apakah kalian berbuat maksiat ya? Tinggalkan perbuatan itu atau aku akan meninggalkan kalian. Ini Umar, tapi Umar ini introspeksi ya, dan introspeksi itu hal yang konstruktif ya. Bukan justifikasi, bukan nyalahin orang. Kalau nyalahin korban bencana, wah ini orang Cianjur ini pasti banyak dosanya ini ya. Padahal kalau dihitung-hitung, saya kira dosanya orang Cianjur dengan dosanya orang Jakarta, banyakkan orang Jakarta mungkin. Kalau orang Jakarta dengan dosanya orang Las Vegas, banyakkan orang Las Vegas mungkin ya. Nah, ini destruktif seperti ini, jadi nggak bisa. Jadi kalau konstruktif untuk introspeksi silahkan ya. Kemudian juga hoax bencana susulan kan ya, wah ini ada gempa disusul dengan gempa susulan, longsor, likuifaksi, tsunami ya. Di beberapa tempat tuh gedungnya roboh ya. Jadi gempanya kemarin, robohnya sekarang itu bisa ya. Kemudian kebakaran karena gasnya bocor kan, karena roboh, ada tabung gas kecepit ya, kemudian terbuka bocor begitu ya. Juga kalau kota itu menggunakan gas kota juga banyak yang bocor. Dulu di Jepang tuh ada 100.000 bangunan kebakaran ya. Bayangkan kota itu penduduknya di Kobe itu ya. Penduduknya sekitar 3 juta ya, rumahnya sekitar 1 juta ya. Itu 100.000 rumah kebakaran. Karena dulu pakai gas semua ya. Itu pemadam kebakaran nggak mungkin bisa bekerja dengan baik kan. Di mana-mana puing ya, kebakaran. Wah, jadi sebagian besar orang meninggal bukan karena gempanya tapi karena kebakaran. Di Jepang dulu ya. Nah, setelah dibangun ulang nggak boleh lagi ada yang pakai gas, semuanya pakai listrik, kompor listrik seperti itu. Jadi kita perlu meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terkocoh bencana susulan ya. Itu waktu ada tsunami Jogja, waktu gempa Jogja 2006 itu ada isu tsunami, padahal pantai ke kota itu 25 km ya, dan beda tinggi itu 100 meter, nggak mungkin tuh tsunami sampai kota. Tapi ya itulah orang literasinya jelek ya seperti itu ya. Nah, paling nanti kalau pertumbuhan ekonomi negatif itu iyalah ya, tapi kalaupun orang pergi semua ya, kampungnya dijarah nanti kan, nggak ada orang di situ ya, kosong ya. Itu target operasi para, sih jangan-jangan para pencuri itu yang menyebarkan hoax akan kena tsunami, ya kan itu seperti itu. Kalau cerdas ya kita bisa mengenali ini dan tidak menjadi bagian. Dan terakhir ini hoax tentang black hole itu Isra Mi'raj itu black hole gitu. Nabi menggunakan black hole ya. Ini juga hoax ya. Kenapa? Ya karena sifat dari black hole itu semakin dekat dengan black hole itu waktu akan berubah ya. Jadi orang yang mendekati black hole itu baru merasa waktunya 1 jam, tapi di luar sana sudah 1 tahun. Ya, itu kan nggak terjadi. Nabi ketika pulang ya waktunya sama ya. Jadi bahkan Nabi lebih panjang gitu. Yang dia lihat lebih panjang daripada orang di Mekah ya. Di perjalanan. Jadi kalau secara astrofisika ya, apakah Isra Mi'raj itu faster than light traveling? Ya, ini nanti hambatannya adalah ada efek relativitas khusus ya. Itu enggak mungkin. Jadi kalau secara fisika ini enggak mungkin ya. Apakah juga black hole traveling? Ini juga enggak mungkin ya. Nah, yang mungkin apa? Itu adalah hyperdimension traveling. Ya, ada dimensi yang berbeda dengan kita ya. Jadi itu bukan dalam dunia kita. Kalau bukan dunia kita, maka juga bukan dengan fisika yang kita kenal ya. Nah, itulah. Jadi maka Jibril membukakan pintu langit ya. Pintu langit itu seperti apa ya? Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita nggak bisa. Nah sekarang apa hubungannya AI dengan Elon Musk ya? Tadi saya cerita tentang ChatGPT. Ternyata ChatGPT itu buatan dari suatu lembaga nirlaba namanya OpenAI ya, OpenAI. Dan itu pendirinya adalah Elon Musk ya. Tapi kemudian Elon Musk ini dibeli oleh Microsoft untuk menghasilkan keuntungan. Jadi Elon Musk itu menulis di Twitternya ya, Twitternya milik Elon Musk juga sekarang. Tanggal 17 Februari ya, belum lama ini dia bilang OpenAI was created as an open source ya, which is why I name it OpenAI ya. Non-profit company to serve as counterweight to Google ya, sebagai
sebagai perusahaan nirlaba untuk melayani dan menyaingi Google ya. But now it has become a closed source maximum profit company ya. Tapi sekarang ini berubah menjadi closed source. Oh, tadinya open source ya. Ini source-nya dibuka gitu. Tapi sekarang dia closed source ya. Jadi source-nya tertutup dan menjadi perusahaan yang mengutamakan laba dan efektif dikontrol oleh Microsoft. Not what I intended at all ya. Ini bukan seperti yang saya inginkan. Jadi ya OpenAI itu yang bikin nggak cuma Elon Musk ya, dia mengasih dana di situ, tapi ya karena itu terbuka ya, dan perusahaan itu kalau di dalam sistem kapitalis kan memang bisa dibeli oleh orang lain tanpa harus persetujuan musyariknya gitu kan. Nah itulah kapitalisme. Ya. Nah, cuma Elon Musk menarik juga kemarin beberapa hari yang lalu dalam satu pertemuan yang namanya World Government Summit kan ya. Dia cerita nih di Uni Emirat Arab nih World Government Summit ini. Dia bilang begini. I know this is called the World Government Summit, but I think we should be little bit concerned about actually becoming too much of a single world government ya. Jadi saya tahu bahwa ini namanya pertemuan puncak dunia ya, pemerintahan dunia. Tapi saya pikir kita sebaiknya lebih hati-hati di sini. Apa yang kemudian jadi terlalu banyak pada satu pemerintahan dunia tunggal ya. Saat ini dunia ini ada nggak sih pemerintahan dunia? Ada ya, yaitu PBB ya, piagam PBB. Larinya mau ke sana ini. If I may say ya, kalau saya boleh bilang ya, we want to avoid creating a civilian risk by having, frankly this might sound a little odd ya, too much cooperation between government ya. Saya mau bilang ya, kita ingin menghindari risiko sipil dengan memiliki kerjasama yang terlalu banyak antar negara ya. Jadi kalau negara itu di kerjasama terus semakin lama semakin erat, nanti jadi pemerintahan tunggal kayak Uni Eropa. Uni Eropa itu kan 30 negara ya. 30 negara, sekitar 30 negara kemudian menyatukan urusan-urusan pemerintahnya dalam satu pemerintahan Uni Eropa. Meskipun masih ada pemerintahan lokal ya, Jerman masih punya Perdana Menteri juga. Tapi banyak hal itu diserahkan kepada Uni Eropa ya. Nah, itu kalau seluruh dunia jadi seperti ini itu ada bahayanya. Nah, ini bahayanya kata Elon Musk. While Rome was falling ya, ketika Roma jatuh ya, karena dulu Roma itu seperti ini. Roma itu seperti Uni Eropa sekarang lah ya. Jadi Romawi itu dulu memerintah Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Austria ya. Kemudian seluruh Afrika ya, kemudian di Palestina, di Suriah itu Romawi ya. Tapi Roma ini akhirnya jatuh. Kenapa jatuh? Karena diperintah dengan cara yang buruk ya. Terus dia mengatakan, while Rome was falling, Islam was rising. So you had caliphate, a caliphate doing well while Rome was doing terribly ya. Untungnya saat itu ketika Roma jatuh ya, Islam ini muncul kan, karena Islam punya khalifat sendiri, dan ketika Roma mengerjakan yang jelek ya, itu Islam itu enggak ya. And that ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancement ya. Dan kalian ya orang-orang Islam itu punya khilafah yang menjadi sumber dari menjaga ilmu pengetahuan dan banyak kemajuan peradaban ya, peradaban ilmiah begitu. Maka so I think we need to be little conscious of being too much of single civilization. Maka kita mesti sadar ya bahwa kita jangan sampai terlalu banyak punya peradaban tunggal ya. Because if we are too much of a single civilization, karena kalau kita terlalu banyak menjadikan pemerintahan tunggal ini ya, then the whole thing may collapse. Maka seluruhnya bisa collapse. Ini bahayanya ini ya. Jadi dia hati-hati nih kalau dunia ini single government ya, single world government, nanti kalau pas baik ya, kalau pas buruk habis semua itu ya. Presidennya kayak Donald Trump ya, dia orang Amerika kan, Elon Musk ya. Jadi, pernah punya presiden yang nggak karuan kayak Donald Trump ya, yang tiap hari berbohong 10 kali. Donald Trump itu berbohong 10 kali lebih loh, dia 5 tahun pemerintah itu bohongnya 10.000 kali itu dia ya. Aku saya iseng-iseng nanya ke ChatGPT ini ya, apakah khilafah adalah fakta sejarah, hoax atau ilusi ya? Dia bilang khilafah adalah istilah dalam sejarah Islam yang mengacu pada periode kepemimpinan atau pemerintahan setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi. Pada periode ini para khalifah atau pemimpin Muslim memerintah dunia Islam atas nama agama Islam. Oleh karena itu khilafah bukanlah hoax atau ilusi,
tapi sebuah fakta sejarah yang terjadi pada masa lalu. Khilafah merupakan salah satu periode pemerintahan terbesar dalam sejarah Islam yang dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar, Utsman, dan Ali. Pada masa kejayaannya, khilafah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pemerintahan terbaik dalam sejarah umat manusia karena menekankan pada keadilan, kemakmuran, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada masa yang berbeda juga terjadi beberapa masalah dan kontroversi dalam khilafah yang membuat periode ini tidak selalu berjalan mulus. Ini adil nih saya kira, karena memang ada khilafah di masa Abbasiyah itu yang dolim ya, mendolimi para ulama juga ada. Di masa akhir Abbasiyah itu ada khilafah yang pejabatnya itu berkolaborasi dengan Mongol sehingga kemudian tentara Mongol menjarah Baghdad ya, sampai khalifahnya dibantai semua ya. Di masa Utsmaniyah juga ada khalifah yang nggak beres sehingga kemudian khilafah Utsmani terjebak pada Perang Dunia Pertama dan akhirnya bubar. Ya, dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Ini adalah contoh, ya ini jawaban dari ChatGPT. Nah itulah saudara sekalian yang ingin saya sampaikan ya, AI, hoax, dan Elon Musk dan khilafah ya. Mungkin tanpa dalam diskusi ini sudah 1 jam. Makasih.